air tanah yang disalurkan ke warga, dan ini air PDAM yang dijual di gerobak-gerobak keliling. Ya, perbedaannya mungkin bisa diperhatikan, agak kuning. Yang kuning Yang dari air tanah air tanah warga ini yang memang sehari-hari sekarang dipakai. Ya, memang mereka memakai air itu apa adanya, karena keterpaksaan. Karena keterpaksaan mereka sudah biasa, ya sudah, mau diapakan lagi. Itu kan walaupun harus beli, mereka harus beli. Gak mandi air sumur itu lagi deh. kalau mandi sumur Lebih ya tahu sendiri. Serapan dari tanah, ada WC, ada apa kan. Kami mencoba menjadi orang kaya. Artinya apa? Artinya pengeluaran untuk air saja itu mencapai 500.000. 500.000 coba bayangin. Kalau dikatakan krisis air di pesisir pantai, ya krisis air dalam arti kata krisis air layak pakai. Kami sebagai warga negara Indonesia yang berKTP DKI, ya kan, harusnya kami layak, bukan saja masalah zonasi. Ada rencana kita mau dapetin air bersih nih, PDAM nih, air pam. Kira-kira menurut Ibu Mamas ada keinginan nggak untuk mendapatkan air bersih? Kalau Ya, semua depan keinginan, tapi kan caranya bagaimana? iya. Makanya Ya, dalam beberapa hari ini nanti kita akan mendata warga-warga yang pengen mendapatkan air bersih. Menyangkut kebutuhan air yang ada di lingkungan nelayan, perkampungan nelayan di Muara Angke ini, khususnya di wilayah RW 022, itu memang satu hal yang memang sudah menjadi kebutuhan pokok, bahkan boleh dikatakan vital. Harus jadi diutamakan kebutuhan air pokok ini. Karena memang bukan saja saat-saat sekarang ini, beberapa tahun ke belakang pun memang kebutuhan air di wilayah pesisir nelayan yang ada di RW 022 ini khususnya, ya, itu memang menjadi prioritas. Nah, bagaimana mereka cara menyikapi dan mendapatkan air yang boleh dikatakan kalau disebut layak, dia belum layak pakai. Yang sehari-hari dipakai. Air beli dari eceran yang keliling itu. Oh iya. Selain itu, ya kan paling nyuci air itu belakang. air sumur. Ya, air
air sumur ya, air. Kan buat mandi, buat masak air, itu Pak, nyuci beras apa. Iya. Jadi kan bari nyuci doang sama nyuci piring kan air itu, air Iya. yang di mesin itu. Iya. Kalau mau mandi, masak itu beras, nyayur apa, dari situ air bersih. Terus airnya bau nggak? Ya namanya air bawah ya sengaja kan bau. Bau ya. Namanya juga air bawah apa gimana? Oh, iya. Namanya Tapi kan di dibilas, sini kan dibilas. Kalau nyuci piring. Iya. Ya kadang dibilas, kadang enggak lah, sama maunya aja. Nah sekarang yang dipakai Ibu Mama sehari-hari kebutuhan airnya tuh berapa tong, berapa drum? Ya kadang potong ini kan buat mandi doang, baru wudhu paling habis 3 pikul. 3 pikul ya. Pikul gitu, irit-irit 2 pikul lah. Namanya juga orang sendirian, kan nggak terlalu banyak kalau sendirian mah. Iya. Kita mau pakai lebih, kita harus mengeluarkan uang lebih banyak ya kan. Kita mau pakai sedikit, kita harus campur dengan air yang memang belum layak untuk kita pakai. Ini kan satu masalah, satu kendala ini sebetulnya. Ketika kita memakai air yang memang belum layak untuk kita pakai, karena memang keterpaksaan itu Mas ya. Paksa kita memakai air ini karena kita kepaksa gitu kan. Nggak ada lagi pilihan lagi. Beli atau kita mengambil air dari tanah. Itu kan jalan dua alternatif itu yang harus kita jalankan. Beberapa tahun belakang ini mereka menciptakan pola lagi untuk menciptakan bagaimana mendapatkan air bersih. Walaupun itu belum layak untuk dipakai. Salah satunya adalah ada beberapa kategori masyarakat di sini untuk mendapatkan air bersih, yaitu dengan cara mereka mendapatkan dari sumur yang dibuat oleh warga masing-masing gitu, dengan kedalaman minimal 3 sampai 4 meter mungkin. Ini yang selama ini dimanfaatkan oleh warga, bagaimana caranya mereka mendapatkan air bersih. Ini sumur, beberapa sumur yang ada di wilayah Muarangke ini. Bau. Inilah bentuknya. Iya, ini dipakai warga karena memang sudah lama tidak dipergunakan, airnya hitam kan. Ini juga ada beberapa sumur lagi contoh. Beda-beda airnya. Beda-beda airnya sama yang tadi. Itu mereka sudah mendapatkan air bersih dengan cara membuat lubang seperti kayak sumur, lalu mereka menginisiatif caranya biar mendapatkan air keluar seperti kayak air layak pakai ya, dengan cara memberikan filter. Ada beberapa cara yang mereka pakai. Itu pun sudah sangat membantu mereka mendapatkan air bersih di lingkungan mereka. Dan ada cara lain, yaitu adanya penjualan air bersih dari PDAM melalui gerobak-gerobak keliling yang dijajakan di lingkungan kita. Itu pun dengan harga yang memang ya boleh dikatakan ada keterpaksaan mereka harus membeli. Nggak ada sama sekali. Udah keliling mana aja? Udah, kita kan di rumah susun sampai ke sini-sini. Emang air habis atau? Memang semua. Dari pusat palijannya Iya, ada kabar tanggal 3 baru Iya. ini lagi. pecah apa namanya pecahan ini apa namanya pipa ya, Yang penting bisa buat mandi aja lah. Ya berarti buat mandi aja. Iya. mandi masak.
Airnya air apa ini? Ini dari kali, air bor. Air kali ini. Iya dari bor. Buat mandi. Ini paling buat mandi sama buat heboh, kencing. Enggak bau emang. Habis daripada nggak ada sama sekali. Iya. Hah? Sebenarnya sih karena udah terbiasa emang airnya juga bagus kalau ini mah. Enggak bau tapi Enggak. Ya ini yang terakhir ini kita udah muter-muter kemana-mana. Mantri yang habis. Bau mah enggak? Enggak bau kan? Enggak bau. Enggak. air bersih yang biasa dipakai untuk apa kalau abang biasanya? Buat mandi, Cuci Masak gitu. masak kita pakai air galon. pakai air galon. galon. Ya, kadang juga kalau memang galonnya Nggak ada. airnya nggak ada, ya air masak. Itu masak juga. Ya? Heeh. Ini pun Kalau ini kan kemungkinan nggak bisa. kemungkinan Nggak bisa. Nggak bisa kalau ini kita soalnya pindahin ke blong, kita saring lagi. Oh itu disaring lagi. Iya, dengan kain atau apa supaya apa debu-debu kotorannya kan masih ada nih, supaya nggak bercampur lagi gitu. kalau buat masak nggak berani. Enggak kalau Iya. air galon paling. Dan keluar air dari sini, masukin ke Dalamnya berapa itu? warga antara 25 pipa, 25 pralon. 25 pralon berarti kali 4, 100 meter. Nah, kendala yang terjadi waktu itu 2013 ya, sampai sekarang pun itu kendalanya karena kita ini penggaliannya hanya bahasanya pakai manual, ya kan? Manual hanya 2,5 meter. Bahkan paling dalam itu 3 meter. Karena apa? Kami juga tidak mau berpikir bahwa dengan penggalian yang 100 meter ini akan menjadi permasalahan ke depannya. Maka pakai penggalian hanya 3 meter, 2,5 meter. Dan yang kita harapkan adalah air bersih yang dari resapan kali sebelah, gitu kan? Resapan kali sebelah. Dan akhirnya kita mendapatkan air tersebut. Nah ini WC umum. WC umum buat nelayan. Nah ini airnya. Ini air yang dari bor fleksibel yang dalamnya itu 100 meter bahkan bisa 100 meter lebih. Ya ini menurut saya ini adalah zat besinya kuning sih. Dengan apa sampel atau eksperimen yang saya dapat dari air bersih, saya beranggapan begini. Memang saya berpikir bahwa di wilayah kita yang seolah-olah setiap harinya hanya mengandalkan air pikulan dan satu rumah mengkonsumsi daripada air pikulan tersebut itu sampai mencapai 300, 500. Dengan kita mendapatkan itu maka akan menjadi mengurangi ekonomi pengeluaran daripada warga tersebut. Ini air dari fleksibel yang diambil antara kedalaman 100 meter atau lebih. Ya, ini contoh airnya agak-agak kekuning-kuningan. Dan ini sampel yang ada di sebelah utara Kali Adem. Airnya begini dan di sini ada serbuk-serbuk yang nantinya akan mengendap dan di sini serbuknya di bawah dan di atasnya ini akan menjadi bening dan tanpa adanya endapan begini. Ini ya.
bau ya. Memang bau ya, memang terpaksa ini ya. Terpaksa digunain kan. Memang nggak ada lagi pilihan. Beli kan mahal, 1 kilo 5.000. Kalau kita kebiasaan ini atau memang kebutuhan ini kita jalankan terus-menerus, tentunya ini suatu dampak buruk bagi perekonomian yang ada di wilayah pesisir Muara Angke ini, pesisir nelayan. Tapi berjalannya waktu, tentunya kita juga kan ada pergeseran individu, seperti kayak memang ada beberapa orang yang memang peduli dengan lingkungan dan ditunjang dengan SDM-nya. Mereka akhirnya berpikir bagaimana caranya kita berjuang untuk mendapatkan prioritas dari pemerintah tentang air bersih. Memang kita ada beberapa alternatif. Kemarin kita sudah mengajukan bagaimana kita mendapatkan sarana dan prasarana air bersih, terutama PDAM yang disalurkan oleh Palija. Kita sudah ada konsep dan kita sudah berjalan konsep itu, mengajukan air bersih ke Pemda DKI, terutama ke PDAM. Oh iya, ini air ini ya. Iya. Air yang disalurkan dari warga ya. Hasil swadaya dari masyarakat ini ya. Tapi memang bagus ya airnya ya. Bagus. Nah, ini kan air tanah nih Bapak ini. Sebetulnya kita ini nggak boleh sebetulnya menggunakan air dari tanah yang disedot. Ini dampaknya juga di lingkungan juga kurang bagus. Memang keterpaksaan, nggak jadi masalah. Untuk sementara waktu ini kita pakai aja lah. Ini juga memang bukan tidak ada dampak penyedotan air tanah yang dilakukan saat sekarang ini. Memang itu kebutuhan, memang yang harus mereka lakukan. Mungkin bagi warga kurang mengetahui masalah dampaknya atau ya apapun lah. Yang penting bagi warga, kita sudah mendapatkan air bersih itu sudah bersyukur. Ya makanya kita salah satu pengurus di wilayah ini sudah memikirkan hal itu Pak. Kita peduli dengan lingkungan kita sendiri. Kalau memang toh bisa didapati air bersih itu tanpa merusak lingkungan atau penurunan air tanah yang ada, tentunya kita juga ingin mencegah itu. Jadi jangan sampai terus-menerus warga ini mengupayakan air dengan cara menyedot air tanah yang ada di lingkungannya. Tentunya kan dampaknya bukan di lingkungan kita aja, sampai memang dampaknya radius sampai beberapa kilometer ke depannya gitu. Ya karena ini kan yang sekarang ini ya, mereka mendapatkan air layak pakai ini kisaran di atas 100 meter. Coba kita ambil contoh dulu. Oh, jadi ada aroma bau-baunya gitu. Betul istilahnya limbah mereka yang tersaring masuk lagi ke sini. Nggak, memang nggak ada pembuangan sih ya. Pembuangan. Karena ini kan bukan mata air, ini adalah air resapan. Air resapan dari buangan limbah masyarakat. Ya memang ini suatu dilema ketika warga butuh air untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dan ada di satu sisi lain kita memang posisi yang kita ambil air ini memang merusak lingkungan. Ini yang sedang kita pikirkan. Mungkin insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita tahap demi tahap akan mensosialisasikan kepada masyarakat. Di sini ada dampak memang ketika air ini ketika PDAM sudah masuk ke lingkungan kita, ada dampaknya. Ada beberapa mata pencarian dari beberapa kelompok
pengusaha air yang harus memang mereka tersingkir. Ini suka tidak suka mereka memang ya harus mengalah ya, harus seperti kayak itu jalannya memang. Itu resiko lah. Risiko bagi warga masyarakat yang tinggal di hunian pesisir pantai, terutama pesisir pantai yang ada di Jakarta ini. Kenapa saya bilang ini ada suatu resiko ketika masyarakat tinggal di pesisir pantai ini? Memang mereka sudah memikirkan, gitu kan? Karena mungkin mereka ini sudah memikirkan ketika mereka harus berusaha mencari uang di pesisir pantai dengan cara menangkap ikan atau dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Mereka sudah memikirkan baik dan buruknya lingkungan yang ada di tempat tinggal mereka, gitu. Udah 3 hari ini nggak ada air, kalau masak juga nggak bisa. Nyuci juga baju kotor ngelumpuk, air nggak ada. 3 hari ini. Gimana mandi? Nggak mandi. Udah 2 hari saya nggak mandi, nggak ada air sama sekali. Mau mandi di mana? Nggak ada air. Pura-pura mandi. Nggak ada air sama sekali. Air tanah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, buat cuci beras. Air tanah. Kalau cuci beras nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kan ntar kan buat masak nasinya pakai air galon. Kalau ada bahasa krisis air, saya nggak sependapat. Walaupun sekarang cuacanya lagi timuran gitu kan. Artinya di Jakarta Utara khususnya Muarangke, kita melihat di depan kita ini adalah laut, air, gitu kan? Di samping kita ada kali, air. Artinya di sini kalau ada bahasa krisis air, mana yang dimaksud dengan krisis air? Seharusnya pemerintah melihat ini ada potensi air yang berlimpah, iya kan? Tinggal bagaimana dinas terkait mengelola air yang berlimpah tersebut. Kita lagi mencari solusi bagaimana caranya, walau kita tidak ada kaitannya dengan zonasi lah, sudah zonasi ya tetap zonasi, tapi ada masyarakat yang hidup di bawah lingkungan zonasi ini yang harus diselamatkan.